sahabat-sahabat Caritas yang sudah bergabung hari ini di Health Talk Caritas tentang cooking class. Bersama saya, Rika Maesari, sekaligus saya sebagai ahli gizi Rumah Sakit Caritas, dan bersama rekan saya nantinya ada juru masak. Bisa sapa Mbak Nurmala. Hai. Nah, ini juru masak kita, nanti boleh tanya jawab tentang cooking class-nya, cara masaknya gimana, atau misalnya tanya jawab seputar masalah gizi, boleh sama saya, sekaligus saya sebagai nutrisionis ahli gizi rumah sakit. Oke, ditunggu yang belum bergabung di Health Talk Caritas hari ini. Partisipannya baru 15 orang ya. Kita masih tunggu ya. Oke, saya ingin menyapa beberapa sahabat Caritas dulu. Ada di sini Suster Rosa ya? Halo. Terus juga ada Mbak Julia atau Bu Julia nih? Halo Mbak Julia. Kemudian ada Pak Fendi. Kemudian Mbak Ida. Terus juga siapa lagi ya? Ibu Farida, Mbak Laras, halo. Terus juga ada ini Dr. Andi Nurtri Utami. Halo dokter, selamat pagi. Ada Mbak Eva, Mas Firdaus dan Nurhaini, ada juga Mas Rian. Selamat bergabung untuk acara hari ini ya. Semoga nantinya diharapkan bisa bermanfaat untuk semuanya ya, dan bisa diedukasikan kembali ke keluarga atau kerabat terdekat. Nah, ini sesuai temanya karena cooking class, kita bakal ada video mengenai masak ya, yang akan dilakukan oleh Mbak Nurmala. Ini bisa disaksikan dulu ya untuk sementara sebelum ada sesi tanya jawabnya. Oke, silakan Mas Ari untuk videonya. Boleh tanya-tanya tentang gimana cara masaknya, nanti bisa sama ke Mbak Nurmala, atau gimana tekniknya masaknya bisa sama Mbak Nurmala, atau misalkan makan apa yang bagus untuk selama pandemi, boleh tanya sama saya, oke? Oh ya, ngomong-ngomong nanti untuk resep jangan khawatir, untuk resep-resepnya nanti bakal di-publish ke sahabat-sahabat Caritas ya. Terus juga jangan lupa add Instagram-nya Rumah Sakit Caritas, di situ juga bakal share tentang resep-resepnya. Terus minggu kemarin juga kita ngadain cooking class gimana makanan sehat selama pandemi, yang mungkin sudah beberapa sahabat Caritas yang pernah ikut sebelumnya. Itu tentang puding ya, makanannya, terus juga ada beberapa makanan lain, dan itu di-share di Instagram Rumah Sakit Caritas. Oke, selamat menyaksikan ya untuk videonya. Selamat pagi. Apa kabar Bapak dan Ibu yang ada di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu berbahagia. Pada pagi hari ini yang cerah, saya Dr. Selviana dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Caritas Hospital Palembang akan menemani akhir pekan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau masak-masak. Kita undang, ini dia Chef Mala. Halo Chef, apa kabar? Halo dokter, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Chef Mala. Saya dari Unit Produksi Makanan Caritas Hospital Palembang. Hari ini
kita akan memasak tempe woku, ayam semur, dan sayurnya capak coy. Bahannya adalah tempe 50 gram, bawang merah 2 siung yang sudah dihaluskan, bawang putih 2 siung yang sudah dihaluskan, lalu kemiri 1 butir yang sudah dihaluskan, kunyit 1 ruas jari yang sudah dihaluskan, garam dan gula 2 sendok makan. Dua batang serai dan 1 ruas jari laos. Kemudian jangan lupa diberi sedikit kemangi. Panaskan minyak, masukkan bawang putih dan bawang merah. Kemudian masukkan kunyit yang sudah dihaluskan, lalu kemiri yang sudah dihaluskan, aduk kembali sampai harum. Kemudian tambahkan 2 batang serai dan 1 ruas laos. Kemudian tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk. Sudah mendidih, masukkan tempenya. Kemudian tambahkan garam dan gula. Tutup sebentar. Siap disajikan. Masakan yang kedua, ayam semur. Bahannya ayam 75 gram, bawang putih 2 siung yang sudah dihaluskan, bawang merah 3 siung yang sudah dihaluskan, kemiri 3 butir yang sudah dihaluskan, lalu kecap manis 3 sendok makan, lada 1 sendok teh, garam dan gula secukupnya. Panaskan minyak, masukkan bawang putih dan bawang merah. Lalu aduk. Setelah bumbu harum, masukkan ayam 2 potong. Lalu tambahkan air secukupnya. Masukkan garam setengah sendok teh, gula 2 sendok makan, lalu merica setengah sendok teh, masukkan 3 sendok kecap manis,
Kemudian aduk-aduk. Siap disajikan. Masakan yang ketiga, capak coy. Bahannya pakcoy, wortel, kemudian bawang merah yang sudah dihaluskan, bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian merica, garam secukupnya, gula secukupnya, 2 sendok makan saus tiram, dan ayam dipotong dadu. Maizena 2 sendok. Masukkan air, tunggu sampai mendidih. Masukkan sayurnya yang sudah dibersihkan. Kemudian wortel yang sudah dipotong-potong, masukkan hingga lembut. Kemudian panaskan minyak, masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk-aduk. Lalu masukkan potongan ayam, aduk kembali sampai harum. Tambahkan garam, merica, gula secukupnya, dan tambahkan saus tiram, maizena yang sudah dilarutkan. Aduk-aduk sampai mendidih. Lalu selesai masak, tuangkan ke atas sayurannya. Siap disajikan. Halo, selamat. Nah, itu tadi cuplikan beberapa seperti pengolahan masak yang dilakukan oleh Mbak Nurmala. Jadi pada ngiler ya. Padahal belum jam makan siangnya ya, tapi udah ngiler duluan gara-gara dimasukin sama Mbak Nurmalanya. Oke, udah beberapa orang yang sudah bergabung, sudah kurang lebih 25 partisipan. Nah, terima kasih yang sudah bergabung. Kita foto dulu boleh kali ya? Boleh diaktifkan untuk videonya. Untuk sahabat Caritas yang masih nonaktif videonya boleh diaktifkan dulu sebentar, kita foto bersama dulu ya, kita foto yang cantik-cantik dulu, yang ganteng-ganteng dulu ya. Oke, masih ada yang nonaktif ya, Ibu. Halo Bu Heni, selamat pagi. Ya, ini Pak Fendi ya, Pak Fendi Wijaya, Bu Ana, bisa diaktifkan, tolong ini untuk dokumentasi kita. Jadi masaknya simple ya Bu ya, kelihatannya simple gitu. Nah, oke lanjut. Siapa lagi ya? Bu Eva, Bu Rosa, masih ada beberapa orang lagi untuk minta tolong diaktifkan videonya. Satu,
2, 3. Sekali lagi boleh? Senyumnya, senyum manisnya ya dikeluarkan. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Nah, ini kan udah selesai tentang video cuplikan masak-masaknya. Gimana? Simple tapi apa ya? Menggiurkan gitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk selain dari masakan tadi, tanya jawab seputar masalah gizi atau makanan sehat, sudah boleh ditanyakan untuk sekarang? Boleh dari siapa yang ingin bertanya? Bisa di-unmute untuk suaranya kalau ingin bertanya. Atau raise hand juga bisa. Raise hand dulu ya, biar nggak tabrakan ngomongnya. Oke. Terus juga yang menarik dari healthy cooking pasnya di Rumah Sakit Caritas, jadi kita bakal ada door prize. Wah, jadi kalau bisa dipantengin terus dari awal sampai akhir, siapa tahu nanti teman-teman atau sahabat-sahabat Caritas nanti bakal ada yang beruntung dapat door prize dari Kalbe. Lumayan ya. Udah dapat edukasi, terus nambah ilmu ya, yang jelas kalau nambah edukasinya, ada kasih edukasi, terus juga bisa nambah resep menu di rumah, dicobain untuk di rumah, terus dapat hadiah lagi. Aduh, luar biasa ya untuk hari ini. Ayo ditunggu pertanyaan sesi tanya jawabnya, bisa ada raise hand-nya, ditunjukin raise hand-nya kalau ada yang mau tanya jawab. Untuk menu tadi boleh, bahas menu tadi juga boleh ya. Siapa tahu ada yang bingung gimana cara masaknya, boleh. Oh, sudah ada ini ya. Boleh pakai micin nggak? Oh, ini pertanyaan dari siapa ya? Ini ya. Oh, Ibu Ida. Oh, Ibu Ida. Boleh nggak sih pakai micin? Micin ini penyedap rasa ya, penyedap rasa. Jadi saus tiram itu termasuk penyedap rasa juga sebenarnya ya. Jadi penyedap rasa itu ada kayak micin banyak-banyak brandnya ya. Saya nggak bisa sebutin brand-brandnya. Yang pada intinya ini kandungannya glutamat. Glutamat ini maksudnya memberikan rasa berlebih ya. Jadi ada rasa kelima. Kalau pernah baca namanya umami. Nah, ini biasanya biar menggugah selera, biar enak dimakan. Tapi sebenarnya boleh nggak sih, gitu ya? Sebenarnya boleh dalam ukuran tidak boleh terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalau untuk penyedap rasa, bawang putih, bawang merah itu termasuk penyedap rasa, ya. Cuman kalau untuk kandungan glutamat tidak termasuk penyedap rasa, itu kandungan rasa yang kelima, umami, bisa diberikan pada orang dewasa, tidak boleh diberikan pada usia anak-anak. Kenapa? Karena kandungan glutamat ini kan rasa yang paling tinggi istilahnya ya. Sedangkan anak-anak itu cenderung kalau misalkan sudah dikasih rasa yang sudah sifatnya glutamat ini akan menurunkan nafsu makan anak. Jadi istilahnya anaknya levelnya cita rasanya jadi tinggi. Jadi makanya disarankan untuk tidak memberikan makanan-makanan yang apa namanya, yang sifatnya ada penyedap rasa seperti kayak ciki-cikian lah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan kalau kita kasih anak dengan makanan yang ada kandungan glutamat atau micinnya tadi, kalau ketika kita kasih juga perbandingannya dengan sayur dengan bumbu cuma gula garam, itu pasti dia akan milih yang jenis otomatis yang kandungan yang ada micinnya. Jadi tidak baik diberikan pada usia anak-anak. Ya. Boleh tapi dibatasin untuk penggunaannya. Ini apa ya? Gue mau bertanya cara hitung kalori makan bagaimana ya? Terima kasih dari
Dokter Andi. Halo Dokter Andi, selamat pagi. Jadi untuk cara hitung kalorinya itu kita perlu ada perhitungan khusus, memang disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, aktivitas, faktor stres. Itu harus lebih lanjut dan memang harus butuh konsultasi langsung karena akan lebih panjang lagi untuk menjelaskannya dokter. Tapi untuk secara umum untuk kebutuhan kalorinya dihitung berdasarkan tadi berat badan, tinggi badan, faktor aktivitas dan juga faktor stresnya juga. Nah, ini ada pertanyaan juga untuk Nurmalah. Ya, bisa dijawab Pak Nurmalah. Ada yang nanya nih, Chef, berapa lama waktu merebus sayurnya gitu? Boleh rekan saya? Boleh. Kalau misalkan sayurnya kayak Pak Choi tadi, sekitar 10 sampai 15 menit saja, karena kan gampang lembut, agar juga nggak berubah warna. Kalau misalkan seperti wortel, itu sekitar 20 sampai 30 menit, karena itu kan teksturnya keras. Oke, Pak sudah jelas. Ibu, untuk selanjutnya boleh Mbak Nurmalah pertanyaan selanjutnya di via chatnya, apa beda cara mengukus atau merebus? Ini dari untuk sayur apa bedanya dikukus dan direbus? Maksudnya beda rasa dan kandungannya. Oh, gitu. Dan menu apa yang cocok untuk untuk autoimun? Karena soalnya saya CLE ya. Terima kasih. Oh, ini lebih ke ini ya, ke gizi ya. Oke, jadi kalau untuk penyakit autoimun, dia memang ada beberapa makanan yang khusus. Jadi kayak jenis free gluten, kemudian dia harus antioksidannya juga dibutuhkan ya. Kalau untuk jenis sayuran, itu kan ada menu sayurannya pakai tepung tuh. Nah, kalau untuk pakai tepung maizena sebenarnya tidak disarankan ya, karena fungsinya untuk yang autoimun harusnya bebas yang free gluten. Kalau untuk selama ini sayur-sayurnya masih diperbolehkan ya. Kalau untuk beda cara mengukus sama merebus itu cuma beda teknik pengolahan. Kalau merebus itu kan dia pakai air mendidih ya, sedangkan dikukus itu dia punya mungkin Mbak Nurmalah bisa dijelasin teknik mengukus dan merebusnya. Kalau merebus itu kan lebih menenggelamkan ya menggunakan air ya, terendam. Sedangkan mengukus tuh dia di bawahnya itu ada air, di atasnya lagi ada tempat untuk menaruh bahan makanannya, jadi nggak langsung bersentuhan dengan air. Gitu. Benar nggak sih, Mbak Nurmalah bisa dijelaskan mungkin? Kalau dari segi kandungan dan rasanya sama aja, cuman kandungannya memang untuk dikukus itu lebih kandungan zat gizinya lebih nggak terlalu maksimal dihabiskan gitu zat gizinya dibandingkan direbus. Jadi kalau direbus itu lebih banyak yang terbuang dibandingkan kalau dikukus gitu. Bisa ditambahkan Mbak Nurma tentang teknik pengolahannya mungkin? Udah cukup, Mbak. Benar berarti ya saya ya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini yang apa namanya? Jamur itu boleh enggak? Penyedap jamur. Di bawah. Oh, penyedap jamur ya? Oh, yang marak sekarang ini pakai penyedap jamur. Jadi sama sebenarnya mau dia dari jamur, dia kalau misalkan ada tulisan glutamat itu sudah pasti termasuk penyedap. Jadi ada yang bilang enggak ini bukan penyedap, ini dari jamur. Kalau misalkan ada tulisan glutamat itu sudah pasti ada kandungan penyedap ya, umami, rasa kelima. Jadi boleh dipakai, cuman untuk kuantitasnya itu atau jumlahnya itu hanya sedikit karena sebenarnya di dalam makanan pun sudah ada penyedap rasanya. Cuman dia dalam bentuknya alami seperti daging ya, daging itu punya kadar natriumnya, ada natriumnya, jadi sebenarnya nggak perlu ditambahkan garam lagi kalau misalkan kita jenis-jenis misalnya kayak ada perendam itu nggak usah dikasih garam lagi. Biasanya kalau kita masak ikan terus kita siangi terus dikasih garam, jeruk nipis, sebenarnya kalau untuk daging sebenarnya nggak usah perlu ditambahin garam lagi karena dia punya kandungan garamnya sendiri. Tetap harus sesuai ukurannya, batasannya ya gitu. Jadi karena seperti yang sudah umum terdengar, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, pasti akan memberikan efek
jauh ya efek kurang baik atau negatif bagi tubuh. Ada lagi yang ditanyakan? Tapi itu tadi ya, tidak disarankan untuk diberikan kepada makan makanan anak-anak karena ada apa namanya? Jadi sulit makan itu bisa jadi karena konsumsi jajanannya juga yang mengandung penyedap, jadi tingkat cita rasanya itu cukup tinggi jadinya. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Maksudnya? Oke, Bu Julia, selamat sudah mendapatkan door prize yang pertama. Jangan berkecil hati ya, masih ada 2 lagi karena door prize-nya itu ada 3. Ya, gitu ya. Bisa diputar lagi, putar lagi, putar lagi. Yo, siapa nih yang beruntung nih? Ayo, siapa ya? Ibu Hara Simatupang, selamat. Ayo, siapa yang namanya Ibu Hara? Lambaikan tangan. Selamat ya, Bu Hara, door prize kedua nih. Terus yang ketiga. Ini kalau boleh yang dapat door prize tadi mana ya orangnya ya? Nggak kelihatan ya? Ibu Hara sama Ibu Julia. Bu Hara, halo, bisa di unmute suaranya untuk menyapa kami, Ibu Julia, Ibu Hara. Halo. Kalau nggak ada orangnya kita batal ya. Yang tampil wajahnya nanti bakal kita kasih door prize sesuai dengan yang udah dipilih tadi ya. Tapi kalau nggak muncul, cuma sekedar apa namanya, cuma absen aja, itu kita cancel. Mohon maaf sekali ya. Jadi kita kasih yang memang benar-benar aktif gitu ya untuk ngikutin acara ini. Oke, kita ulang aja kali ya. Kan nggak ada jawaban soalnya. Oke, Maya, yang masih harap nih. Siapa ya, siapa? Ibu Julia lagi. Oke, gimana? Kayaknya emang rezekinya Bu Julia. Atau kita ganti lagi. Ini belum ada muncul soalnya. Ibu Julia. Oh, ada cuman nggak tampilin video ya. Gitu. Oke, kita putar ulang aja ya. Mas Ari, kita putar ulang aja untuk videonya.
Ibu Emilia, bisa dibuka videonya. Yang mana ya Ibu Emilia? Ibu Emilia Dina Septiantari yang mendapatkan door prize untuk hari ini. Bisa unmute untuk suara dan videonya. Boleh untuk menyapa kami? Oke, nggak ada. Kita ulang lagi kalau begitu. Siap-siap ya. Kita ulang lagi karena orangnya nggak ada nih. Ibu Yoke. Halo Ibu Yoke. Kita panggil kembali untuk Ibu Yoke Angelina Sihotang ya? Sihotang atau Sitohang? Sihotang. Halo, lambaikan tangan, nggak nangis suaranya. Sepertinya belum ada juga ya sampai sekarang ya. Oke, kalau gitu kita sampai kita ketemu orangnya ya. Oke, kita ulang lagi. Atas nama Ibu Lucianawati. Halo, apakah ada Ibu Lucianawati di sini? Ada, Mbak. Ada. Akhirnya Ibu, kami menemukanmu, Ibu. Setelah sekian lama kami mencari-cari. Halo, Ibu Luciana. Iya, Mbak. Ya, gimana kabarnya Ibu Luciana? Halo, Ibu Luciana, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya. Terima kasih sudah bergabung dan selamat untuk door prize-nya hari ini ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Ya, sama-sama. Terus juga ini selanjutnya untuk door prize pertanyaan. Oke, ada dua lagi. Jadi saya bakal kasih soal, satu soal dari saya dan satu soal dari rekan saya Nurmala. Jadi Mbak Nurmala disiapin pertanyaannya ya. Nggak susah kok, seputar yang sudah kita bahas seperti yang saya katakan tadi ya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang bakal saya kasih kuisnya ya. Apa ya? Tunggu dulu saya. Dua orang lagi ya. Satu pertanyaan dari saya. Sebutkan aja kali ya. Sebutkan rasa kelima dari konsumsi glutamat tadi. Coba nggak ya? Ada yang bisa jawab? Ada ya? Langsung jawab. Langsung boleh di-unmute atau raise hand? Dokter Andi ya? Ya, boleh Dokter Andi. Apa dokter jawabannya dokter? Umami. Umami. Oke, selamat dokter. Mendapatkan door prize dari Hotok Caritas hari ini. Makasih dokter udah bergabung. Untuk yang selanjutnya dari rekan saya Nurmala, pertanyaannya boleh? Pertanyaan dari saya, sebutkan 3 masakan yang saya masak hari ini. Apa saja? Saya kalau boleh jawab ini, Mbak. tiga menit. Mbak. Ya, siapa? Ayo. Ibu Farida Pui. Boleh Ibu Farida Pui disebutkan menu masakannya hari ini?
Oke, halo, bisa diucapkan ulang, Ibu Farida. Tempe woku, Tempe woku, oke. tumis pakcoy, Tumis pakcoy, nasi merah. nasi merah. Benar nggak sih, Mbak Nurmala? Kita tanya dulu Mbak Nurmala. Benar nggak ini masak tadi itu? Sedikit lagi, seperti memang ada yang kurang ya. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaannya? Ibu Fidelia, bisa menjawab pertanyaannya? Tempe mukuy, Tempe woku, oke. ayam semur, Ayam semur, oke. Sedikit lagi Bu, ayo Bu. tumis pakcoy. Oke, benar nggak Mbak Nurmala? Benar. Yeay! Ibu Fideli, hadiahnya nanti ya dari Rumah Sakit Caritas bakal ada dokter ikut Ibu. Oke. Makasih. Nah, udah dapet ya, sama-sama Ibu Fidela, semoga sehat selalu. Nah, ini kita udah dapet door prize-nya udah 3 orang ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan selamat untuk yang sudah mendapatkan door prize atau misalkan ada yang ditanyakan lagi masih tetap lanjut untuk tanya jawab. Jadi selama pandemi ini ya sesuai ikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jangan lupa jangan cuma 3M aja, menjaga jarak dan lainnya, tapi juga konsumsi makanan yang bergizi seimbang harus cukup ya sebagai membantu daya tahan tubuh kita. Terus juga jangan lupa konsumsi serat dan buah itu memang sangat penting, bukan cuma selama pandemi aja, tapi dalam di luar pandemi pun juga konsumsi sayuran atau serat dari buah maupun sayuran itu memang sangat penting karena sebagai meningkatkan imunitas kita, karena dengan pencernaan yang sehat akan terbentuk imunitas yang baik ya. Ditambah juga dengan sedikit dari makanan fermentasi seperti minum yogurt, kemudian juga bisa tempe, makanan fermentasi itu termasuk functional food yang bagus juga dan dapat berkaitan dengan serat yang bisa meningkatkan bakteri baik juga ya. Oh ya, ini ada pesan sponsor untuk door prize-nya bisa diambil di customer service. Jadi tanggal 28 Oktober. Oke, syaratnya harus follow IG Caritas Hospital dulu. Paling telatnya tanggal 28. Jadi untuk sekarang dan besok udah bisa ya, Dok ya. Jadi untuk hari ini sudah bisa ambil. Kalau kebetulan lagi keluar, bisa sekalian mau ambil di sini nggak apa-apa ya. Ambilnya di customer service dan syaratnya harus pastikan sudah follow Instagram Rumah Sakit Caritas. Oke. Nah, ini belum ada pertanyaan lagi. Saya pengennya bincang-bincang aja kayak sharing gitu ya, apa yang menjadi resah selama pandemi, tapi berkaitan tentang makanan aja ya, karena di luar dari itu nanti saya akan oper ke Dokter Selvi sepertinya. Ada kesulitan untuk sama pandemi ini tentang makanan mungkin? Atau misalnya mau tanya-tanya sama Mbak Nurmalanya sebagai juru masak, menu-menu yang dibuat tadi bisa diganti nggak? Misalnya pakcoy mau diganti bahan lain bisa nggak? Nah, itu bisa tanya-tanya sama Mbak Nurmalanya juga. Oh ya, kita di Rumah Sakit Caritas ini tidak cuma melayani pasien rawat inap, tapi juga kita melayani catering untuk pasien rawat jalan. Jadi pasien luar yang pengen catering di Rumah Sakit Caritas dengan syarat dia harus konsultasi gizi dulu ya, untuk konsultasi gizi, terus mengikuti administrasi dan segala macam. Nanti bisa ya, ini ada sedikit gambaran dan foto ya. Karena selama pandemi, jadi untuk konsultasi gizinya kita online dulu ya. Nanti bisa ketemu sama saya sebagai
edukatornya atau juga teman-teman saya yang lain yang satu tim sama saya. Jadi kalau untuk syarat catering terapi diet di Rumah Sakit Caritas itu yang jelas yang pertama dia harus konsultasi gizi dulu dong ya, karena dia harus dihitung dulu kebutuhannya berapa kalori, terus juga kan dilihat dari seperti yang saya bilang sebelumnya dengan pertanyaan gimana cara ngitung kebutuhan kalori ya, berdasarkan berat badan, tinggi badan, kemudian aktivitas, faktor stres. Nah kita juga ini ada diet mayo, sebenarnya bukan diet mayo lagi ya, diet penurunan berat badan. Jadi harganya 750.000 itu selama 13 hari, jadi full ya, 3 kali makan sama 2 kali snack. Jadi yang pengen nurunin berat badan tapi lagi malas masak, mager, ini bisa catering ke rumah sakit kita, itu harganya 750.000. Apa bedanya fungsi maizena dan tapioka? Saya jawab pertanyaan dulu atau ini aja dulu ya? Dan nggak lupa jawab dulu kali ya. Apa bedanya fungsi maizena dan tapioka untuk menentukan kuah, baiknya maizena atau tapioka? Oh, kalau ini Mbak Nurmala bisa jawab kali ya? Bedanya fungsi maizena dan tapioka untuk menentukan kuah, baiknya maizena atau tapioka? Mbak Nurmala bisa bantu jawab? Sebaiknya mengentalkan kuah pakai maizena saja, karena kalau misalkan makanannya udah dingin, dia nggak jadi terlalu kental, tetap sedikit kental aja, maksudnya teksturnya nggak menggumpal atau mengental. Oh, jadi lebih ke semi dia Mbak ya? Ya memang benar sih, kalau misalkan terlalu sudah dingin, ada yang benar-benar kayak apa sih? Kalau misalnya diangkat itu jadi kayak ketarik ya kuahnya ya. Kali ini tetap konsistensinya tetap sama ya dari awal masak sampai setelah dimasak ya, sampai dia dinginnya. Oh gitu. Jadi pakai tepung tapioka yang bagusnya gitu. Biar waktu dinginnya dia tetap konsistensinya sama. Maizena maksudnya. Iya. Aku mau tanya, bahan makan organik itu pasti lebih sehat ya daripada yang non organik. Sebenarnya kalaupun non organik itu yang sifatnya pestisida ya. Nah, sebenarnya pestisida itu bisa kita minimalisir penggunaannya dengan cara mencucinya dengan air mengalir. Sebenarnya kalau nggak mesti harus organik juga sih makanannya. Jadi untuk non-organik seperti yang kita beli di pasar tuh sebenarnya nggak apa-apa, asalkan teknik pengolahan atau pencuciannya itu bisa dilakukan secara maksimal di air mengalir ya, kemudian tipe-tipe makanan yang langsung dimakan seperti buah kayak apel, mestinya bagusnya di blending dulu untuk menghilangkan pestisidanya dan bisa mengaktifkan insulinnya juga. Jadi sebenarnya antara non organik sama organik tergantung bagaimana cara kita mengolah makanan itu biar manfaatnya dan hal negatifnya bisa kita minimalisir. Sebenarnya itu. Jadi percuma kalau misalkan dia organik tapi dia teknik persiapannya atau mencuciannya itu salah, atau langsung aja mentah-mentah ini organik itu salah juga ya, kurang tepat gitu. Jadi sebenarnya nggak ada terlalu gimana yang bagus mana baiknya, itu nggak ada yang terlalu signifikan, cuma tergantung dari pengolahannya aja ya. Nasi dingin yang diangetin boleh nggak? Nasi dingin yang diangetin, oh dari yang sudah di luar terus diangetin lagi, dimasak lagi maksudnya gitu atau gimana? Dikukus lagi. Dari Mbak Eva Korina, nasi yang dingin diangetin boleh nggak? Otomatis kalau sudah dia mengalami pengolahan lebih dari 1 kali, otomatis strukturnya pasti sudah berubah ya, otomatis kandungannya juga akan mempengaruhi. Jadi kalau bisa hindari untuk mengulang kembali masakan yang sudah dimasak. Jadi kebiasaan kita misalnya ada ikan nih dari siang udah digoreng, terus biar anget diulangin digoreng lagi. Sebenarnya itu tuh akan menghilangkan zat-zat gizinya sendiri karena dia akan terpotong strukturnya. Otomatis kandungan zat gizi juga akan nggak bisa kita dapetin secara maksimal ya.
Ada lagi? Oh ya, saya lanjut untuk yang catering ya, 750.000 itu 13 hari. Estimasi penurunan berat badannya jika dilakukan bersama dengan aktivitas seperti olahraga bisa sampai 4-5 kilo ya. Jadi setiap orang itu penurunan berat badannya beda-beda tergantung sama setiap orangnya ya, individunya. Jadi nggak bisa sama. Ini pasti bakal 4 kilo, pasti 5 kilo, segala macam. Tergantung juga sama aktivitasnya juga. Terus juga kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya sudah catering tapi ternyata masih nyemil-nyemil, ternyata dari sini misalnya karena nggak biasa makannya segitu, tiba-tiba ngemil, nah itu bakal nggak maksimal juga penurunan berat badannya ya. Nah di sini kita juga ada Dr. Ana Rifaida, magister gizi spesialis gizi klinik. Itu jadwalnya bisa dilihat ya. Untuk sementara beliau online dulu karena selama pandemi kita memang pelayanannya secara online ya, untuk membatasi kontak ya. 750.000 3 kali makan, 2 kali selingan selama 13 hari. Lumayan kan ya, 3 kali makan udah dapat snacknya juga 2 kali. Terus kita sebelum bukan sebelum sih, pada saat kita konsultasi kita juga ditimbang, jadi diukur dulu berat badan, tinggi badan, kemudian massa lemaknya, kemudian usia selnya berapa ya gitu. Kita ada timbangan khusus untuk menilai status gizinya juga ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Sepertinya waktunya sudah membatasi pertemuan kita ya hari ini. Terima kasih sekali untuk sahabat-sahabat Caritas yang sudah bergabung hari ini. Selamat juga kepada yang sudah mendapatkan door prize. Nanti jangan lupa untuk mengikuti lagi ya, bersama saya lagi atau teman-teman saya yang lain ya. Dan semoga sehat selalu dan terima kasih atas partisipannya. Sampai jumpa. Halo.